Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang kita masuk ke beritanya. Berita pertama datang dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae yang dicabut perlindungannya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh tenaga ahli LPSK, Syahrial, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam konferensi pers itu, Syahrial mengatakan kalau LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Syahrial juga mengatakan pencabutan perlindungan terhadap Eliezer ini dilakukan karena ada perjanjian yang dilanggar, yakni berkaitan dengan liputan salah satu stasiun televisi yang mendatangi Eliezer ke penjara. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan Richard Eliezer untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun televisi tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Terkait dengan wawancara Eliezer itu, pimpinan LPSK juga sempat menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media untuk tidak menayangkannya karena ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh Eliezer. Setelah pencabutan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap Richard Eliezer, pihak Richard melalui pengacaranya yaitu Roni Talapesi menyebut kalau Richard tidak melanggar pasal 32 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Roni menyebut pihaknya telah berkirim surat ke pihak yang berwenang termasuk LPSK 1 hari sebelum sesi wawancara Eliezer dengan salah satu stasiun televisi itu dilakukan. Dalam jumpa pers yang digelar pada hari Jumat 10 Maret 2023, Roni Talapesi mengatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Eliezer melanggar perjanjian dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Roni juga menyebut dia sudah menelpon salah seorang wakil ketua LPSK terkait wawancara tersebut. Hasilnya, wakil ketua LPSK itu mempersilahkan dengan syarat Eliezer tidak keberatan. Roni juga menyebut dalam hal ini dia sebagai penasehat melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada pihak yang berwenang termasuk LPSK. Dia menelpon langsung kepada salah satu komisioner wakil ketua LPSK terkait dengan akan diadakannya wawancara dengan Eliezer itu. Roni juga membantah keterangan LPSK yang menyatakan bahwa pihaknya tidak meminta izin terlebih dahulu. Dia mengaku pihaknya memiliki bukti berupa surat dan juga dokumentasinya. Berita kedua datang dari Korea Selatan. Serial dokumenter In the Name of God, A Holy Betrayal kini sedang menjadi perbincangan. Cho Sung-hyun, sutradara dokumenter mengungkapkan kultus JMS atau Providence nyatanya 10 kali lebih mengerikan daripada yang ditampilkan dalam serinya. Kenapa bisa begitu? Cho Sung-hyun pun mengungkapkan hal mengerikan terkait proses pembuatan dokumenter itu. Salah satunya adalah kebocoran informasi para korban yang memutuskan untuk angkat suara mengenai pelanggaran hukum Jong Myung-sok atau JMS, sang pimpinan kultus. Tim produksi pun diikuti, diancam, hingga diretas. Hal itu membuat sang sutradara harus melakukan sebuah antisipasi.
Dia mengungkapkan kalau dia punya tongkat pertahanan dan senjata bius di mobilnya. Menurut Cho Sung Hyun, itu tidak pernah terjadi dalam 15 tahun menjalankan profesinya. Dalam episode awal dokumenter ini langsung menguak soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh JMS. Salah satu mantan pengikut JMS yaitu Maple Yip yang juga jadi korban pelecehan pun berulang kali diminta tak buka suara terkait hal tersebut. Dia juga diikuti oleh tim JMS ketika kembali ke Korea Selatan untuk membuka suara terkait hal ini. Dalam dokumenter itu juga diperlihatkan ketika Maple dan tim produksi sudah diikuti ketika berada di bandara. Mobil yang sama bahkan terlihat parkir di depan hotel dan bisa terlihat jelas oleh Maple dari kamarnya. Tim produksi langsung menghampiri orang-orang yang ada di mobil, namun mereka hanya diam sambil menyembunyikan wajah dari kamera. Cho Sung Hyun juga membeberkan momen mengerikan lainnya yang tak ditampilkan dalam dokumenter itu. Cho Sung Hyun mengatakan, ketika mereka syuting dengan seorang korban, di luar sedang hujan. Si korban melihat keluar jendela dan tiba-tiba dia mendapat pesan yang isinya, "Kamu sedang melihat ke jendela juga. Sekarang lagi hujan." Dan lebih lanjutnya, Cho Sung Hyun mengaku sampai mengganti jadwal penerbangan 3 kali karena tahu pengikut JMS akan menghalangi Maple meninggalkan Hong Kong. Inilah yang membuatnya sempat curiga ada penyusup dalam timnya karena ada banyak informasi yang bocor. Banyak hal yang dilakukan demi menghindari kebocoran informasi tersebut. Cho Sung Hyun bahkan harus memberikan informasi palsu kepada timnya demi keselamatan korban. Namun setelah dia melakukan upaya-upaya tersebut, dia juga tetap tidak tahu cara informasi itu bisa bocor ke pengikut JMS. Dan di tengah semua permasalahan itu, serial dokumenter In the Name of God, A Holy Betrayal resmi tayang pada 3 Maret di Netflix. Meski sempat terancam gagal karena digugat pengikut JMS. Cho Sung Hyun kemudian berterima kasih kepada sekitar 200 orang yang dia temui saat membuat In the Name of God, A Holy Betrayal. Seperti yang diberitakan oleh YTN, pembuatan dokumenter itu nyaris 2 tahun. Lama banget ya, melebihi yang dia perkirakan. Dan secara khusus, dia berterima kasih kepada Kim Gyong Chon, mantan wakil kepala JMS yang menceritakan seluk-beluk dan permasalahan di dalam sekte sesat tersebut. Kayaknya seru banget deh In the Name of God, A Holy Betrayal ini. Kalau misalnya Sobat Forum Keadilan semua mau tahu, coba cek Netflix aja ya. Berita ketiga datang dari kabar Gunung Merapi yang kembali mengalami erupsi. Gunung Merapi kembali mengalami erupsi di statusnya yang siaga atau level 3 pada Sabtu 11 Maret 2023 sekitar pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Merapi meluncurkan awan panas mengarah ke Kali Kerasak dan Kali Bebeng yang teramati visual mata terbuka karena cuaca yang cerah di sekitar gunung. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso mengatakan awan panas guguran terjadi pada pukul 12.12 ke arah Kali Bebeng atau Kerasak. Erupsi masih terjadi setidaknya hingga pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Agus mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi daerah berbahaya dari jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasak. Agus juga mengatakan saat ini arah angin mengarah ke utara dan barat laut. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai serta mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik. Berita selanjutnya datang dari Bogor, di mana ada seorang pelajar laki-laki berinisial AS dibacok di Simpang Pomat, Jalan Raya Jakarta Bogor, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023.
AS dilaporkan meninggal dunia karena luka bacokan senjata tajam di bagian lehernya. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa kejadian itu betul terjadi pada Jumat 10 Maret dan korban meninggal dunia adalah seorang pelajar di Kota Bogor. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko Balyarto mengungkapkan AS merupakan siswa kelas 10 SMK di Kota Bogor, yaitu SMK Bina Warga. Peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada Jumat 10 Maret sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, AS sedang berdiri di tengah median jalan dan akan menyeberang. Dan pada waktu yang bersamaan, pemotor yang berpenumpang 3 orang datang dari arah Cibinong menuju Kedung Halang, Kota Bogor. Setelah mereka berhenti, seorang pelaku turun sambil menenteng senjata sejenis pedang. Dan pelaku langsung mengayunkannya ke arah leher AS. AS lalu tersungkur akibat sabetan pedang itu. Namun AS sempat berdiri dan menyeberang jalan. Namun akhirnya AS yang kala itu masih menggunakan seragam sekolah lengkap, akhirnya tewas di pinggir jalan depan gapura Jalan Mandala, Jalan Raya, Jakarta Bogor. Menurut keterangan dari salah satu pengendara ojek pangkalan bernama Sobur di lokasi kejadian, dia melihat luka dari AS ada di bawah bibir yang memanjang ke leher samping. Dia juga melihat AS sempat jalan dari tengah jalan menuju ke pinggir jalan dan ambruk di sana. Pelaku yang berjumlah 3 orang, kata Sobur, menggunakan seragam sekolah saat beraksi. Pelaku berboncengan bertiga dan menggunakan seragam SMK. Sobur mengaku sempat melihat CCTV di sekitar lokasi yang merekam sosok para pelaku. Wali Kota Bogor Bima Arya pun buka suara menanggapi peristiwa tersebut. Dia mengatakan kalau pihaknya akan mengusulkan kepada kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memberikan sanksi keras kepada SMK atau SMA di Kota Bogor yang siswanya terlibat tawuran. Bima juga mengusulkan agar menghentikan bantuan dana hingga pendaftaran siswa baru bagi SMK yang terlibat tawuran. Berita terakhir datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktor Ahmad Zhoni kembali ditangkap terkait kasus narkoba. Hal tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Jumat 10 Maret 2023. Menurut Kombes Trunoyudo, Ahmad ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret. Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengungkapkan Amar ditangkap terkait narkoba jenis sabu yang dibelinya seberat 1 gram. Dan diketahui, ini bukan kali pertama Ahmad Zhoni berurusan dengan narkoba. Pada 2017, suami Irish Bella ini pernah ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja seberat 39,1 gram. Saat itu Amar pun divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia lalu direhabilitasi dan bebas pada Desember 2017. Demikian berita-berita yang dapat dirangkum di forum hari ini, Sabtu 11 Maret 2023. Untuk semua sobat forum keadilan, jangan lupa untuk terus update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.